Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon wali murid ataupun wali santri Pondok Pesantren Al-Aziz Banjar Patoman Dampit. Pada kesempatan kali ini izinkan kami berbagi tutorial terkait alur PPDB atau penerimaan santri atau peserta didik baru untuk jenjang pendidikan di lingkungan Pondok Pesantren Al-Aziz. Baik Bapak Ibu, langsung saja ya kita menuju ke aplikasi penerimaan peserta didik baru ataupun santri. Di sini nanti akan saya tunjukkan menggunakan dua versi ya. Yang pertama, jika panjenengan Bapak Ibu semua membuka menggunakan perangkat laptop ataupun komputer. Jadi tampilannya seperti ini jika dibuka melalui laptop ataupun komputer. Di bagian atas di sini sudah tertera untuk menunya, mulai dari home, kemudian info, syarat pendaftaran, jenis pendidikan, biaya, kontak person, dan juga alamat. Di sebelah kanan di sini terdapat tombol untuk melakukan pendaftaran. Baik, kita ulas satu persatu ya menunya. Kita menuju pada info. Kalau home ini ya halaman depan ini. Kemudian kita langsung menuju kepada info. Di info ini terdapat alur pendaftaran dan alur dan informasi pendaftaran ya. Di sini apabila Bapak Ibu semua membuka menggunakan laptop, ini kalau misalnya terlalu kecil ya, ini bisa diklik kanan kemudian open image in new tab, atau kalau misalnya pakai bahasa Indonesia buka di tab baru seperti itu ya, maka akan muncul seperti ini. Bisa jenengan perbesar ya, Bapak Ibu perbesar agar semakin jelas, ataupun di download juga bisa seperti itu. Ini alur pendaftarannya. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada syarat pendaftaran. Jadi yang tertera pada halaman ini Bapak Ibu mulai dari atas sampai bawah ya, itu sudah ada pada tiap-tiap menu yang tersedia di bagian atas ini. Jadi seperti itu tadi, info, kemudian syarat pendaftaran, jenis pendidikan. Nah, seperti ini. Di lembaga kami, di yayasan kami itu ada jenjang pendidikan formal dan non formal. Jadi tersedia pondok putra, pondok putri, jenjang MI, MTS, MA, dan juga untuk TK. Seperti itu. Kemudian untuk biayanya di sini juga sudah insya Allah sudah lengkap sekali ya. Ini mulai dari jenjang MTS. Ini bisa diklik ya untuk melihat detailnya. Kemudian seperti ini tampilannya. Ini tinggal klik saja untuk mendownload atau memperbesar. Caranya sama Bapak Ibu. Kalau misalnya diklik itu langsung otomatis langsung download ya. Langsung download seperti ini. Bapak Ibu bisa langsung buka filenya. Atau kalau jika ingin preview saja atau tidak ingin di-download ya klik kanan open new tab seperti tadi. Nah, seperti ini. Di sini sudah sangat rinci sekali. Monggo untuk dipirsani ya, dilihat di jenjang manakah jenengan akan mendaftarkan putra-putri panjenengan. Seperti itu. Begitu pula untuk pondok pesantren, di sini juga tersedia untuk rincian biayanya baik putra maupun putri, jenjang MI juga ada, jenjang TK. Kemudian metode-metode atau fasilitas yang akan didapatkan juga ada, sudah tersedia di sini. Monggo nanti bisa jenengan cek ya. Kemudian di sini ada kontak person. Nah, kontak person ini kita buat berjenjang ya. Mulai dari pondok, ada pondok putra, pondok putri, MI, jenjang MTS, jenjang MA, dan juga jenjang TK seperti itu. Monggo kalau ada informasi, membutuhkan informasi yang lebih detail bisa menghubungi kontak yang sudah tersedia di halaman ini. Kemudian untuk alamat kami
Ada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 15, Banjar Patoman, Amadanom, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Seperti itu. Baik, ini kalau misalnya dibuka menggunakan komputer ataupun laptop Bapak Ibu ya. Jadi layarnya besar seperti ini. Sekarang akan saya tunjukkan juga ketika Bapak Ibu semua ingin membuka atau akan melakukan pendaftaran menggunakan perangkat HP. Baik Bapak Ibu, ketika dibuka menggunakan layar HP itu ada sedikit perbedaan ya. Tentunya yang di bagian atas tadi menunya itu tidak tampil. Namun itu menu tersebut masih bisa terbuka Bapak Ibu. Jadi menu yang ada di atas tadi itu berada di tombol sebelah kanan itu yang ada garis 3, itu bisa jenengan klik atau tap ya. Kalau misalnya di HP, maka muncul juga menunya sama. Ada home, info, syarat pendaftaran, kemudian jenis pendidikan, biaya, kontak person, dan sebagainya. Ini juga bisa sama ya. Jadi fiturnya sama antara pakai HP ataupun pakai komputer. Seperti itu. Monggo. Hanya saja kalau pakai HP seperti flyer atau brosur seperti ini ya, ini bisa langsung kita perbesar. Jadi menggunakan 2 jari kemudian digeser secara diagonal, itu otomatis akan ngezoom ya, tampilannya akan memperbesar atau memperkecil seperti itu. Intinya sama saja, panjenengan mau menggunakan perangkat HP ataupun laptop. Itu monggo nanti bisa panjenengan baca-baca terkait konten yang ada di aplikasi ini. Untuk saat ini saya mungkin akan mendemokan terkait pendaftaran, alur pendaftaran mulai awal sampai akhir yang mungkin digunakan untuk mendaftarkan calon peserta didik ataupun calon santri baru. Baik Bapak Ibu, jadi alurnya di sini tadi ya, kalau misalnya panjenengan sudah lihat di alur pendaftaran yang ada di sini, mungkin ini saya perbesar ya. Jadi yang pertama itu yang harus dilakukan adalah menuju website ppdb.ppaialaziz.com. Jadi halaman ini tadi, alamatnya ini Bapak Ibu, ppdb.ppaialaziz.com. Kemudian setelah itu di sini langsung transfer ya. Namun sebelum transfer, Bapak Ibu harus klik daftar terlebih dahulu ya, klik daftar dulu. Kemudian di sini sudah tersedia juga keterangan silakan mendaftar untuk mendapatkan token. Jadi token ini nanti ibaratnya bisa kita katakan sebagai password ya. Jadi nanti calon peserta didik atau santriwan santriwati ataupun siswa-siswi itu akan melengkapi identitas biodatanya menggunakan akun masing-masing seperti itu. Jadi tentunya akan login ke sistem nantinya Bapak Ibu, sehingga biodatanya bisa lengkap seperti itu. Oke, langsung saja nggih biar panjenengan tidak bingung. Langsung klik daftar saja. Nah, di sini juga sudah tersedia keterangan seperti ini. Silakan mendaftar untuk mendapatkan token sebagai syarat pengisian formulir. Pilih tujuan pendaftaran, pilih salah satu saja, cukup mendaftar 1 kali. Jadi di sini di bagian tujuan Bapak Ibu, kalau misalnya jangan scroll ke bawah ya. Di sini ada tujuan. Nah, di sini ada tujuan pondok, ada tujuan sekolah formal saja, misalnya putra-putri panjenengan inginnya sekolah formal saja tanpa mondok, itu juga bisa, atau mondok sekaligus menempuh pendidikan formal juga bisa seperti itu. Jadi di sini fleksibel Bapak Ibu, jenengan bisa memilih sesuai dengan keinginannya.
seperti itu. Oke, langsung saja ya. Lanjut di sini tadi setelah memilih tujuan pendaftaran, kemudian nantinya harus melampirkan bukti transfer. Untuk transfer sendiri hati-hati nggih. Jadi transfernya langsung ke rekening yang tertera di sini. Di sini menggunakan rekening BSI nomor 7188761229 atas nama Yayasan PPAI Al Aziz. Jadi jangan sampai salah transfer Bapak Ibu ya. Untuk nominalnya di sini untuk pondok saja itu 100.000. Khusus untuk jenjang MI itu gratis. Jenjang MTS ataupun MA itu 100.000. Seperti itu. Tujuan pondok ya tadi lupa, mohon maaf Bapak Ibu ya. Tujuan pondok jadi nanti melampirkan upload bukti transfer yang tadi sudah jenengan lakukan di awal tadi, yang ini. Kemudian juga melampirkan KK-nya harus di-upload juga. Seperti itu. Ketika memilih sekolah formal saja, maka di sini ditanyakan dulu jenjang pendidikan apa yang akan ditempuh. Karena tadi yang jenjang MI kan gratis. Seperti itu. Kalau misalnya pilih MI ya otomatis tidak ada untuk uploadan bukti transfer. Ketika panjenengan memilih MTS, maka di sini ada 2 uploadan yang harus di-upload. 2 berkas yang harus di-upload seperti itu. Yang pertama KK, yang kedua bukti transfer. Begitu pula untuk jenjang MA. Seperti itu nggih. Mudah-mudahan panjenengan tidak bingung. Oke, kita ulangi lagi untuk pengisiannya. Di sini saya coba sekolah formal saja ya. Sebenarnya sama saja Bapak Ibu. Ini saya pilih filenya, upload KK, kemudian bukti transfer, kemudian klik daftar. Nah, ketika pendaftaran sukses seperti ini tentunya masih belum bisa login ke aplikasi Bapak Ibu. Sebelum panjenengan menerima notifikasi WA. Biasanya untuk konfirmasi admin ini membutuhkan proses verifikasi paling lambat 1 kali 24 jam. Jadi ditunggu saja sampai menerima pesan dari admin seperti itu. Oke, mungkin saya tunjukkan juga ya untuk pesan WA-nya. Jadi nanti ketika sudah diverifikasi oleh admin, di sini otomatis langsung mendapatkan WA sesuai dengan nomor yang terdaftar tadi. Di sini ada selamat atas nama siapa tadi, Anda telah berhasil mendaftar. Silakan login ada link yang tersedia di sini menggunakan username yang digunakan adalah NIK, nicknya ya. Kemudian password atau tokennya berapa. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk login. Jadi sebelum jenengan menerima pesan WA ini dikirimkan secara otomatis ya. Ketika sudah diverifikasi oleh tim admin, otomatis nanti akan menerima WA. Ketika sudah berhasil, bisa langsung login. Loginnya kembali ke home lagi, kemudian di sini sudah tersedia tombol login. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi untuk melengkapi formulir biodata identitas calon siswa atau siswi ada di sini. Ini ketika sudah berhasil diverifikasi ya dan sudah berhasil login, tampilannya seperti ini. Di bagian halaman home ini, kalau misalnya di scroll ke bawah, di sini ada tombol, ada identitas, cetak formulir, dan juga cetak bukti pendaftaran. Untuk melengkapi identitas bisa menggunakan tombol yang ada di sini, identitas ini, ataupun yang di bawah sini juga bisa Bapak Ibu. Di sini juga ada tombol
identitas. Untuk formulir juga sama, di sini cetak formulir, dan di sini bagian bawah ada tombol logout seperti itu. Langsung saja kita melengkapi identitas dulu ya. Klik identitas. Kemudian di sini langsung kita lengkapi datanya. Yang pertama, ini semua form harus terisi Bapak Ibu ya, tidak boleh ada yang kosong. Oke, langsung kita lengkapi. Untuk NISN, jika siswa tersebut sudah memiliki NISN di jenjang sebelumnya, harap disertakan atau dicantumkan ya, jangan sampai dikosongkan, karena nanti khawatirnya ketika diinputkan di sistem pendataan di jenjang yang jenengan pilih, misalnya MI atau MTS atau MA, itu nanti khawatirnya akan terbit NISN baru seperti itu. Jadi mohon jika di jenjang sebelumnya, misalnya jenengan daftar di jenjang MA, berarti harus mengacu pada NISN di jenjang MTS atau MI-nya seperti itu. Jadi lihat dari jenjang sebelumnya, kecuali kalau TK ya. Kalau TK kan jenjang paling dasar, jadi sebelumnya pasti belum memiliki NISN. Itu kalau misalnya belum memiliki NISN, bisa diisikan dengan tanda strip seperti ini. Apabila sudah memiliki NISN, itu harus diisikan dengan benar. NISN sebanyak 10 digit. Oke, jika seperti ini sudah, kemudian pilih jenis kelamin, tanggal tempat lahir, kemudian tanggal lahir, kemudian agama, cita-cita, ini tinggal milih-milih saja ya. Kemudian yang membiayai sekolah, kemudian kebutuhan khusus, apakah siswa-siswi tersebut berkebutuhan khusus. Kalau tidak, pilih yang tidak ada. Disabilitas juga sama. Kemudian nomor KK, ini sebanyak 16 digit. Jika sudah, kita langsung bisa menuju pada tahapan selanjutnya. Tinggal klik selanjutnya seperti ini. Kemudian kita lengkapi identitas ayah. Kemudian nama ibu,
Kemudian wali, di sini langsung bisa memilih sama dengan ayah kandung atau ibu kandung. Atau misalnya wali orang lain juga bisa di sini. Kalau misalnya klik sama dengan ayah kandung, otomatis data wali otomatis mengacu pada nama ayah, identitas ayah di sini. Apabila dipilih sama dengan ibu, otomatis mengacu pada data ibu seperti itu. Jadi nggak perlu nginputkan ulang. Kecuali kalau pilih yang lainnya, ini masih kosongan. Jadi jenengan harus ngisi ulang di sini. Seperti itu. Ini sudah lengkap. Pilih selanjutnya nik ibu 16 digit sebentar. 1 3. Oh iya, kurang. Oke. Kemudian alamat sekarang, alamat ayah. Status kepemilikan rumah milik sendiri, provinsi. Untuk status tempat ibu, tinggal ibu ya, ini juga sama seperti tadi, sama dengan ayah kandung, berarti langsung mengacu pada datanya ayah seperti itu. Ini juga sama untuk yang bagian wali. Kemudian status tempat tinggal siswa lah ini, apakah nanti siswanya mondok atau tidak, seperti itu nanti bisa dengan pilih. Kalau misalnya mondok berarti pilih asrama pesantren seperti ini, ataukah kos, ataukah ikut saudara, ini tinggal disesuaikan saja. Atau tinggal dengan ayah kandung juga bisa di sini. Tinggal dengan ibu. Misalnya seperti ini ya, kemudian klik selanjutnya. Nah, untuk sekolah asal di sini khusus untuk wilayah Kabupaten Malang langsung bisa diisikan nama sekolah asalnya, misalnya MTS misalnya ini MTS Sunan Giri. MTS Sunan Ampel ini ya. Nah, di sini kan sudah tersedia untuk NPSN, nama lembaga dan seterusnya, kecamatan, desa, kelurahan. Ini tinggal diisikan di bagian bawah, Bapak Ibu. Atau ini dicentang seperti ini juga bisa. Otomatis terisi. Ini biarkan kosong saja ya. Klik selanjutnya. Nah, di sini tinggal melengkapi data-data yang harus diupload. Seperti itu, misalnya akte, ijazah yang sebelumnya ya, kemudian file KTP ayah, KTP ibu, kartu Indonesia Pintar ini jika punya. Ini saya anggap saja sudah, kemudian saya klik simpan. Sampai proses ini sudah berhasil. Di sini langsung otomatis ada 2 tombol Bapak Ibu, untuk cetak formulir dan juga cetak bukti pendaftaran. Nah, formulir ini bisa langsung jenengan cetak sendiri, atau misalnya kesulitan bisa langsung datang ke sekretariat nanti agar dicetakkan oleh petugas yang ada. Seperti itu nggih. Jadi nanti ketika sudah selesai mengisi
formulir pendaftaran sampai selesai seperti ini bisa dilakukan, jenengan lakukan sendiri, bisa dicetak kemudian dibawa ke sekretariat pendaftaran seperti itu. Atau misalnya kesulitan, bisa minta tolong langsung datang ke petugas yang ada di sekretariat seperti itu Bapak Ibu. Jadi tahapannya seperti itu tadi ya, mulai dari pendaftaran, kemudian menunggu verifikasi pembayaran yang tadi, kemudian ketika sudah menerima WA dan sudah mendapatkan akun untuk login, kemudian baru bisa login dan melengkapi identitas ya, sampai tahap terakhir tadi upload berkas, kemudian baru selesai, dinyatakan selesai sampai proses tahapan ini. Mungkin itu terkait proses pendaftaran. Kemudian sebentar, ketika nanti sudah diverifikasi Bapak Ibu ya, di sini kan kalau misalnya kembali lagi ke home, di sini status pendaftarannya sedang menunggu konfirmasi. Apabila nanti sudah benar-benar diterima, itu statusnya akan berubah. Jadi di situ bisa dicek juga secara berkala ketika siswi panjenengan itu statusnya bagaimana. Sebentar. Kita refresh ya. Nah, apabila sudah diterima oleh panitia PPDB, nanti statusnya akan seperti ini. Status pendaftaran diterima. Baru melanjutkan ke tahapan selanjutnya sesuai info yang diinfokan oleh panitia. Mungkin seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami bagikan ya terkait alur pendaftaran hingga proses registrasi selesai, kemudian sampai proses cetak formulir dan juga cetak bukti pendaftaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.